Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang saat ini tuh membenci dirinya sendiri karena telah menyakiti kamu. Oke, siapakah dia orang yang saat ini telah menyakiti kamu? Aku akan tarik energinya. Oke. Dia adalah seseorang yang sudah pernah membuat memori atau nostalgia bersama kamu ya. Dia masih menyimpan fotomu, atau dia masih sering sekali melihat foto-foto kamu, baik itu di galeri handphonenya ataupun di media sosialmu. Aku lihat di sini dia merindukan kamu. Dia itu ingin kembali membuat memori-memori baru bersama kamu. Kalau di sini ya, dia ingin membuat kenangan-kenangan baru bersama kamu. Oke. Ada karmic relationship, berarti dia ini pernah membuat suatu hubunganmu menjadi on off karena ada trigger. Kalau karmic relationship itu memang penuh dengan pembelajaran, penuh dengan keadilan ya, sebab akibat. Karena kalau karmic relationship ini biasanya itu karena unfinished business, kayak misalkan juga bisa karena kayak third party ya. Dia pernah menghadirkan third party kayaknya di sini ya. Dia pernah bolak-balik berselingkuh dari kamu sehingga membuat situasinya seperti ini. Oke, kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan hidup dia. Dia mencoba untuk melindungi hidup dia. Dia sedang mencoba untuk bertumbuh dan berfleksibilitas dalam hidup ya. Aku lihat di sini dia ingin adanya kestabilan dalam hidupnya. Oke, kalau aku lihat di sini, dia memiliki banyak option ya, banyak pilihan selama ini, dan membuat situasi hubunganmu bersama dia akhirnya gambling. Ya, dia selalu menghadirkan situasi gambling di hubungan ini. Terus itu juga karena banyak option ya, banyak pilihan. Tapi aku lihat di sini banyak resiko juga sih ya, atau take a change, dia ingin mengambil suatu perubahan. Berarti saat ini dia sedang mencoba untuk berubah ya, dan mencoba mengambil resiko dari tindakan yang pernah dia lakukan atau saat ini tindakan yang dia sedang lakukan. Nampaknya tindakan yang saat ini dia lakukan itu ada resikonya, atau bisa jadi karena dia pernah menghadirkan banyak pilihan di hubungan ini, akhirnya sekaranglah resikonya yang harus dia tanggung. Ya, seperti itu. Kalau aku rasa di sini dia sudah mendapatkan karma dari tindakannya di masa lalu. Dia sudah mendapatkan pelajaran ya, pembelajarannya. Aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah ya, dan aku lihat dia merasa sedih, dia merasa kehilangan, dia patah hati, dia merasa apa ya, patah hati, kehilangan, sedih, ya yang semacam itulah ya. Pokoknya kehilangan kamu banget, ngerasa kehilangan kamu banget. Oke. Ada obsesi ya, ada controlling, ada has block. Oke. Kalau aku lihat saat ini ada pemblokiran, entah ini dari kamu atau dari si dia, tapi juga masih ada rasa obsesi, ada rasa ketertarikan, ada rasa kepemilikan di sini. Dia merasa bahwa kamu masih menjadi miliknya. Jadi walaupun situasinya sekarang sudah berpisah, sudah tidak bersama lagi, tapi dia masih memiliki kayak perasaan memiliki kamu, kayak gitu.
Bisa jadi memang energi kalian itu kayak tarik-menarik gitu ya, atau kayak apa sih namanya, kayak ada ikatan batin, ikatan jiwa seperti itu, sehingga di sini walaupun kalian berpisah, dia selalu merasakan bahwa kamu adalah miliknya. Seperti itu. Oke. Ada Four of One. Kalau aku lihat memang saat ini dia sedang sedang berkumpul-kumpul dengan keluarga, ya lagi have fun dengan keluarganya, sedang membuat keluarganya bahagia, stabil gitu kalau aku lihat di sini. Dan kalau memang saat ini hubungan kamu dengan dia memang lagi ada masalah, ya, lagi ada masalah, berarti ini akan ada pertanda kalian akan menjadi lebih dekat lagi kalau aku lihat di sini, atau dia akan datang lagi, dia akan membawa kamu ke dalam hubungan yang lebih stabil, ya. Tapi untuk sekarang memang dia lagi fokus sama penstabilan keluarganya, memperbaiki situasi kesulitan keluarganya, ya. Saat ini dia intinya saat ini lagi fokusnya ke keluarga. Tapi sejujurnya di sini aku lihat kalau ada Four of Wands berarti akan ada perbaikan untuk hubungan kalian ke depan. Kalaupun memang saat ini kalian lagi berpisah, aku lihat di sini akan ada union kembali, akan ada pertemuan kembali. Bahkan mungkin bisa jadi dia akan datang di saat-saat kalian merayakan sesuatu, entah merayakan hari jadi, hari ulang tahunmu, atau hari ulang tahun dia, atau hari-hari spesial seperti itu, ya. Oke, atau mungkin ketika lebaran nanti gitu ya. Lebaran apa tuh? Idul Adha ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini energi orang lama ya. Queen of Cups berarti di sini aku lihat saat ini tuh pada kamu dengan dia itu lagi kamu dan dia itu sedang berada di periode saling memenuhi ekspektasi atau kebutuhan, atau sedang mencoba menstabilkan kehidupan kalian masing-masing, ya, sedang mencoba untuk saling mengerti keadaan masing-masing sehingga tidak mau saling mengganggu. Di sini aku lihat ya. Dan aku lihat juga ingin menstabilkan emosionalnya kalian dalam hubungan ini. Jadi gini, situasinya mungkin kayak sekarang tuh saling menarik diri, tapi mungkin bukan berarti ini berpisah, enggak. Tapi justru malah saling memberikan ruang dan waktu untuk pasangan, gitu ya. Silahkan kamu untuk silahkan kamu untuk fokus dulu dengan hidupmu, dengan karirmu, dengan cita-citamu, pencapaianmu, dan dia pun begitu. Kamu pun memberikan dia ruang dan waktu untuk fokus dulu pada karir, keuangan, dan kestabilan hidup dia. Gitu situasinya ya kalau aku lihat di sini. Sehingga mungkin juga ini hubungan kalian tuh kalau aku rasa ya banyak sekali yang ditutup-tutupi ya. Ya, nggak terlalu terbuka atau nggak terlalu jujur. Entah ini kamu atau dia. Bahkan aku lihat mungkin hubungan ini tuh bisa terrealisasi kalau misalkan kalian bisa terbuka dan jujur pada diri sendiri tentang perasaan kalian. Jadi mungkin entah ini kamu atau dia, ya, atau mungkin memang kalian berdua orangnya tuh suka mendem perasaan gitu ya. Kalau misalkan cinta belum tentu langsung diutarakan lewat perkataan, ya justru malah kayak agak cuek, kayak ya bahasa bodoh, atau mungkin kayak ya udah kalau memang cinta ya udah gitu, yang penting aku tahu keadaan kamu tahu keadaan aku, kayak gitu. Tapi nggak ada yang kayak mengutarakan perasaan gitu, atau mungkin pernah mengutarakan perasaan tapi nggak di
nggak ditunjukkan setiap hari gitu loh. Paling kayak di momen-momen tertentu aja, kayak misalkan ada yang nanya gini, kamu sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Nah baru di situ dia jawab. Tapi kalau misalkan kamu nggak nanya, dia nggak bakal jawab kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang si dia ini orang yang tidak terlalu terbuka atau jujur terhadap perasaan dia terhadap kamu, bahkan terhadap diri sendiri pun kadang suka mendenial gitu ya, suka kayak menyangkal kalau dia itu sebenarnya cinta sama kamu, kalau dia itu kangen kamu, kalau dia itu pengen bertemu dengan kamu, itu kadang kan suka dia sangkal gitu. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu nggak lancar gitu ya, on off terus, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak ada komunikasi seperti itu. Dan mungkin juga bisa jadi kamu ini berdealing dengan seseorang yang mungkin memang pemalu ya, pemalu, pendiam. Terus itu, tapi aku lihat juga di sini orangnya humble, orangnya baik hati, orangnya bijaksana ya. Bahkan dia ini banyak loh pengagumnya. Makanya di sini dia menghadirkan banyak pilihan karena ternyata di sisi-sisi dia itu ya, di sekeliling dia atau circle dia itu banyak dia nih pengagumnya. Banyak yang tertarik sama dia. Makanya dia pernah membuat situasi jadi karmic relationship ya, karena yaitu di sisi dia ternyata banyak pengagumnya dia. Apalagi di sini dia humble, orangnya itu baik hati, orangnya itu bijaksana, bahkan pendengar yang baik dia ini. Kalau misalkan teman-temannya atau di circle dia, mau itu cewek mau itu cowok ya, kalau misalkan lagi ada masalah, dia suka dengerin cerita-cerita mereka, terus itu mungkin kasih solusi atau bahkan mungkin sampai membantu secara action kayak gitu ya. Sehingga itu yang membuat orang-orang di sekeliling dia itu merasa dia ini menarik gitu. Oke, Page of Cups ya. Page of Cups ini berarti menandakan atau menunjukkan akan ada prospek cinta romantis atau lamaran romantis ya, atau bahkan sampai ke pernikahan juga bisa. Ya pokoknya kayak ada komitmen, bisa, sebenarnya bisa, asalkan di sini dia ataupun kamu harus lebih sentimental, harus lebih terbuka, mengikuti emosionalnya kalian. Kalau memang cinta bilang cinta, kalau memang rindu bilang rindu, ngomong gitu loh, terbuka, jujur dengan perasaan masing-masing, jangan ditutup-tutupi seperti ini ya. Terus juga aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang imajinatif, orangnya sensitif juga, dan sejujurnya dia ini penuh dengan gairah loh kalau bersama kamu ya. Terlepas dari usia mereka, usia dia ini mau dia lebih muda dari kamu atau lebih tua dari kamu, memang orangnya agak naif ya. Kalau aku lihat di sini itu tadi nggak gampang terbuka tentang perasaan dia sebenarnya ya. Jadi memang mau umur dia lebih muda atau lebih tua dari kamu, memang orangnya agak naif, sehingga ya memang kamu harus tahan-tahan nih kalau memang nggak mau cari ribut sama dia ya. Ya karena memang nggak gampang bagi dia untuk mengutarakan perasaan itu gitu. Tapi kalau ditanya apakah dia memang benar cinta, ya ada rasa cinta itu gitu, cuman memang nggak gampang terbuka. Tapi walaupun di sini dia cinta, sejujurnya di sini dia belum berani untuk berkomitmen. Kenapa? Kalau aku lihat di sini ini ada masalah tentang karir dan keuangan ya. Oke, gini deh. The Fool itu menandakan orang yang suka kebebasan, ceroboh, suka kesenangan, pokoknya hidupnya pengennya yang happy aja, seneng-seneng aja kayak gitu ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu atau kenalan dengan kamu dari awal, itu sebenarnya kayak ya karena ada kesempatan dan ada peluang, terus itu ya spontan aja gitu kenalan sama kamu. Terus ya udah, pas kenalan sama kamu ternyata asik ya, kamu diajak ngobrol tuh asik, dia ngerasa nyaman kayak gitu. Nah jadi karena memang orangnya humble juga kan, nah disinilah kamu terbawa perasaan ya. Aku lihat di sini padahal sebenarnya dia memang karena orangnya humble, orangnya suka happy, jadi semua itu welcome ya. Dia itu kepada semua orang itu welcome. Tapi
bukan berarti karena dia welcome, dia itu mau ngajak komitmen kamu, belum. Nggak ada di sini, belum ada niatan untuk berkomitmen, bahkan sampai sekarang pun dia masih ragu untuk berkomitmen dengan kamu, ya, untuk membuat hubungan ini komitmen. Kenapa? Karena di sini ada Page of Wands. Dia ini masih punya jiwa petualang, jiwa yang bebas, ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, apa yang ada di dunia ini pengen dia coba semua, termasuk mau karir, mau percintaan, apalagi mau apapun itu. Dia kalau bisa tuh dia explore semua, dia rasakan semua. Bahkan makanya di sini hubungannya jadi karmic relationship, ya, karena itu jiwa dia jiwa petualang, jiwa dia jiwa bebas, dia masih pengen mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, kayak gitu. Terus itu juga karena inilah ya, karena jiwa bebas inilah ya, dia sering gonta-ganti pasangan. Bahkan dalam karir pun begitu, dia suka gonta-ganti karir, ya, sebulan di sini, sebulan di sono, ya. Kadangan mungkin paling lama setahun, tahu udah pindah lagi kerja apa gitu. Nggak bisa stay gitu loh pada satu pasangan atau satu tempat, atau ya konsisten aja pada satu yang dia inginkan, itu mungkin sulit gitu. Dan terutama gini, apalagi kalau misalkan kamu mau ngajak dia punya hubungan konsisten jangka panjang, itu mungkin akan sulit karena ini jiwanya jiwa bebas. Terus itu orangnya keras kepala. Ya, aku lihat keras kepala. Bisa jadi mungkin dia anak pertama, ya. Kadang-kadang gitu tuh, anak pertama tuh suka keras kepala, ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan bisa anak kedua, anak ketiga. Tapi rata-rata anak pertama, ya. Aku lihat di sini orang yang gila kerja, orang yang sangat-sangat memprioritaskan karir, keuangan. Di sini aku lihat ya, dia merasa bahwa kalau secara karir dan keuangan dia itu stabil atau berkelimpahan uang materi, dia akan memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi gitu. Dia ngerasa kayak semuanya akan berjalan dengan mudah gitu ya. Bukan berarti semuanya akan dia bayar, enggak, tapi dia akan timbul rasa percaya diri dalam menghadapi segala sesuatunya gitu ya. Terus itu juga dia menganggap bahwa semuanya akan lebih mudah gitu kalau misalkan secara keuangan dia mapan. Orangnya itu sangat saklek ya pada prinsip. Kalau dia udah punya satu prinsip, maka dia akan pertahankan prinsip itu. Mau kamu goyahkan atau gimana, nggak akan bisa gitu ya. Kalau dia udah memikirkan satu prinsip itu aja. Terus itu juga orangnya sebenarnya juga bisa toleransi ya. Orangnya juga toleransi. Makanya ini ya, tegas tapi bisa toleransi gitu. Tapi dia ini juga orang yang bisa diandalkan kok ya, dalam menjalin suatu hubungan itu ya. Dia bisa diandalkan. Terus itu sangat berdedikasi sekali dalam keluarga atau dalam menjadi seorang pasangan, seperti itu. Orangnya teliti, orangnya rajin. Cuman ya itu memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya. Dia ini bisa kok toleran, dia bisa diandalkan. Pokoknya orangnya saklek banget ya. Terus itu juga dia ini orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam bidang apapun dalam kehidupan dia. Kalau misalkan dia ngerasa kayak resikonya akan lebih besar daripada keuntungannya, maka dia akan meninggalkan itu gitu loh, tanpa berpikir panjang, karena orangnya nggak berani mengambil resiko, aku lihat di sini. Terus itu juga orangnya keras kepala ya, sulit dibujuk, apalagi di sini untuk mengubah pandangan dia atau prinsip dia di sini ya. Bahkan gini, kalau aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan si dia ini, kayaknya kamu nggak pernah terlalu merasa kayak mendebarkan gitu ya. Ya, karena kalau aku lihat memang orangnya flat gitu ya. Ya itu tadi, orang yang nggak gampang terbuka dengan perasaan dia sesungguhnya. Jadi kamu pun nggak tahu sebenarnya. Mungkin bisa jadi kamu itu udah kenal lama dia dulu, baru kamu tahu kalau dia ini punya perasaan sama kamu
gitu ya. Kamu setiap nanya apa perasaan dia terhadap kamu, dia pasti selalu apa ya, kayak apa mencari topik lain kayak gitu ya, atau menghindar lah ya, menghindar kayak gitu, atau bilang bahwa nggak punya perasaan atau bagaimana gitu. Nah, jadi ya itu, ketika kamu menjalin hubungan sama dia itu kayak ya biasa aja gitu loh. Ketika kamu pun tahu kalau dia suka sama kamu juga, ya kamu biasa aja, kayak nganggep dia teman karena udah kebiasaan. Ketika berinteraksi dengan dia ya seolah-olah kalian ini hanya teman. Jadi pas tahu ya udah, gayanya tuh gaya gaya hubungan kalian tuh ya gaya kayak gaya pertemanan gitu. Jadi nggak mendebarkan atau nggak yang kayak bucin-bucinan. Ya kalau bucin mungkin, tapi yang nggak kayak romantis-romantis banget gitu, enggak, biasa aja gitu kalau aku lihat di sini ya. Cuman itu aja sih kalau aku lihat ya. Karena kalau aku lihat memang kamu ini menginginkan dedikasi, kepastian, atau apa ya, kayak kejelasan lah ya, hubungan ini maunya gimana. Sedangkan di sini dia orangnya itu flat gitu loh. Hmm, jadi memang butuh kolaborasi dari kalian berdua ya, untuk sama-sama mau bekerja sama mencapai tujuan jangka panjang di hubungan ini. Jadi benar-benar kayak PR bagi kamu dan dia untuk ya, kalau memang masih mau untuk mempertahankan hubungan ini ya, ini menjadi PR ya bagi kalian untuk lebih intens dalam berkomunikasi, dalam mengutarakan perasaan, saling jujur, saling terbuka itu. Karena kalau aku lihat di sini memang sulit ya menghadapi orang yang bentukannya kayak gini. Gitu. Ya, jadi begitu ya. Keadaannya sekarang sudah berpisah. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia sayang kamu. Dia mungkin selama ini ya memang sebenarnya dia tahu dia itu sayang sama kamu, tapi selalu mendenial, malah menghadirkan pihak ketiga terus di hubungan kalian, intinya gitu. Dia membenci diri dia sendiri karena dia telah menyakiti kamu, ya ini ya, tidak jujur dengan perasaan dia sendiri, malah menghadirkan pihak ketiga. Akhirnya sekarang sudah berpisah, bingung dia mau gimana gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.